Untuk Anda, jiwa terpilih. Saya ingin berbicara jujur kepada Anda. Tindakan Anda baru-baru ini, meskipun mungkin terasa kecil atau tidak disadari oleh orang lain, ternyata memiliki kekuatan yang nyata. Bukan karena saya ingin membesar-besarkan, tetapi ada semacam ketulusan dalam iman Anda yang layak dihargai. Saya percaya Tuhan melihatnya. Ada sesuatu yang sedang terjadi sekarang, dan sayang sekali jika Anda melewatkannya. Bukan karena saya ingin menakut-nakuti, tetapi karena apa yang Anda lakukan dalam iman yang tenang itu telah menggerakkan sesuatu di luar sana, bahkan mungkin di luar pemahaman Anda saat ini. Jika Anda berhenti mendengarkan, Anda bisa kehilangan momen yang sebenarnya dirancang untuk mengubah hidup Anda selamanya. Langkah yang Anda ambil, meskipun terasa sepele, telah dilihat dengan jelas. Satu tindakan ketaatan itu membuka pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Ada pergeseran yang sedang terjadi di sekitar Anda. Lembut, tapi nyata. Ia membawa awal dari sebuah mukjizat yang memang sudah tertulis namamu. Jika Anda merasa setuju, Anda bisa mengetik 777 sebagai bentuk pengakuan yang jujur, bukan karena paksaan, tetapi karena Anda benar-benar mempercayainya. Saya ingin Anda tahu, apa yang Anda lakukan tidak biasa, meskipun terasa seperti hari biasa. Tuhan menilai hati, bukan penampilan. Niat Anda murni, kepercayaan Anda tulus. Anda memilih iman saat menyerah terasa lebih mudah. Anda bertahan pada harapan saat segala sesuatu di sekitar terasa tidak pasti dan berat. Pilihan itu menciptakan riak di dunia spiritual. Dan sekarang riak itu kembali kepada Anda sebagai berkat yang akan menyentuh area-area hidup Anda yang sudah lama Anda doakan dengan tenang. Ada alasan mengapa Anda merasakan kedamaian yang aneh setelah momen itu, meskipun situasi Anda tidak segera berubah. Itu bukanlah imajinasi. Tuhan sedang bekerja di balik layar, mengatur hal-hal yang belum bisa Anda lihat. Dia tidak menunda tanpa tujuan, dan Dia tidak mengabaikan mereka yang percaya dalam keheningan. Saat ini, Dia sedang menempatkan segalanya dengan hati-hati, sehingga ketika mukjizat itu tiba, ia akan cocok dengan sempurna dalam hidup Anda. Jika ini menyentuh hati Anda, luangkan waktu sejenak untuk menyukai video ini. Bukan karena kewajiban, tetapi karena Anda merasa diingatkan pada saat yang tepat. Anda tidak dilupakan. Anda tidak diabaikan. Tuhan telah mengawasi setiap langkah Anda, bahkan yang Anda anggap tidak berarti. Kebaikan yang Anda tunjukkan, kesabaran yang Anda pegang, dan momen ketika Anda memilih untuk memaafkan alih-alih menyimpan rasa sakit. Semua itu telah dikumpulkan dan diingat olehnya. Tidak ada yang sia-sia. Sekarang benih-benih itu mulai tumbuh menjadi sesuatu yang indah dan mengubah hidup. Ada kekuatan tenang di dalam diri Anda yang telah tumbuh, bahkan selama momen-momen ketika Anda merasa lemah atau tidak pasti. Kekuatan itulah yang membuat tindakan Anda baru-baru ini menjadi sesuatu yang cukup kuat untuk menggerakkan surga. Tuhan melihat kekuatan itu, dan Dia sekarang meresponsnya dengan berkat yang sudah dalam perjalanan untuk Anda. Jika Anda percaya, ketik 1414. Saya perlu jujur soal ini. Mukjizat yang akan datang tidak selalu akan terlihat seperti yang Anda bayangkan. Tetapi itu akan menjadi tepat apa yang Anda butuhkan, tiba pada saat yang dapat membawa kedamaian dan penyembuhan terbesar dalam hidup Anda. Tuhan memahami waktu dari segalanya. Dia tahu kapan hati Anda siap menerima apa yang telah Anda tunggu. Itulah mengapa momen ini terasa berbeda. Sesuatu telah diatur dalam gerakan yang tidak bisa dibatalkan. Bahkan sekarang, ada hal-hal yang bergeser di sekitar Anda. Orang-orang dipindahkan, situasi berubah dengan tenang, peluang dipersiapkan dengan cara yang akan segera menjadi jelas bagi Anda. Anda mungkin belum melihatnya, tetapi Tuhan sudah membuat jalan di mana tampaknya tidak ada jalan. Anda sedang memasuki musim di mana iman Anda akan mulai terasa lebih ringan. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi sempurna, tetapi karena Anda akan mulai melihat bukti nyata kehadiran Tuhan dengan cara yang menghibur hati Anda. Beban yang Anda pegang perlahan-lahan diangkat, dan di tempatnya, Tuhan menempatkan kedamaian, kejelasan, dan rasa harapan baru yang akan membawa Anda maju.
Ada juga penyembuhan yang terjadi di dalam diri Anda, tenang dan stabil, menyentuh bagian-bagian hati yang telah lelah dalam waktu yang lama. Tuhan tidak mengabaikan rasa sakit Anda, dan Dia tidak berpaling dari perjuangan Anda. Sekarang, Dia perlahan-lahan memulihkan Anda dari dalam, sehingga Anda dapat berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Tindakan Anda baru-baru ini adalah titik balik, bahkan jika Anda tidak menyadarinya pada saat itu. Karena itu menunjukkan kepada Tuhan bahwa Anda siap untuk mempercayainya pada tingkat yang lebih dalam. Kepercayaan itulah yang membuka pintu, dan sekarang pintu itu membiarkan sesuatu yang baru masuk ke dalam hidup Anda. Sesuatu yang dipenuhi dengan kasih karunia, penyediaan, dan kegembiraan yang tidak terduga. Teruslah pegang iman yang sama itu, karena apa yang telah dimulai belum selesai. Tuhan melanjutkan pekerjaan yang Dia mulai dalam diri Anda. Dia tidak terburu-buru, tetapi Dia juga tidak menunda. Segalanya terjadi persis seperti seharusnya, langkah demi langkah, momen demi momen. Tindakan yang Anda ambil hanyalah awal dari perjalanan yang lebih dalam, di mana kepercayaan Anda terus tumbuh dan hati Anda menjadi lebih terbuka untuk menerima apa yang Tuhan siapkan. Bahkan ketika tidak ada yang tampak berbeda di permukaan, ada transformasi yang stabil terjadi di bawah, membentuk jalan Anda dengan cara yang segera akan menjadi jelas. Anda mungkin memperhatikan perubahan kecil dalam pikiran Anda. Ketenangan di mana sebelumnya ada kekhawatiran atau keyakinan tenang yang muncul dalam diri Anda tanpa alasan yang jelas. Ini bukan perasaan acak. Ini adalah tanda bahwa Tuhan sedang memperkuat Anda dari dalam. Dia sedang membangun sesuatu yang abadi di dalam roh Anda. Sesuatu yang akan membantu Anda membawa berkat yang akan datang tanpa rasa takut atau keraguan. Persiapan ini sama pentingnya dengan mukjizat itu sendiri. Ada momen ketika Anda mungkin masih merasa tidak pasti. Jujur saja, itu wajar. Tetapi bahkan dalam momen-momen itu, Tuhan lebih dekat dari yang Anda pikirkan, membimbing Anda dengan lembut, dan mengingatkan Anda bahwa Anda tidak berjalan sendirian. Dia sudah pergi di depan Anda, membersihkan rintangan yang tidak dapat Anda lihat dan mengatur hal-hal sedemikian rupa sehingga membawa Anda kedamaian, bukan kebingungan. Kehadirannya tidak keras atau memaksa, tetapi stabil dan setia, selalu menuntun Anda ke arah yang terbaik bagi Anda. Sekarang, saya perlu jujur tentang sesuatu. Ada yang disebut pendekatan gelombang otak 7 detik. Dulu, ini terbatas pada kelompok elit dan disimpan dalam file-file yang dirahasiakan. Sekarang tersedia untuk semua orang, dan banyak yang menyebutnya mukjizat 30 detik. Para peneliti mengklaim bahwa ini merangsang pusat otak yang tidak aktif yang terkait dengan kemakmuran dan berkat. Saya tidak bisa memaksa Anda, tetapi jika Anda tertarik, klik tautan di komentar di bawah sebelum dihapus dari internet lagi. Mukjizat yang telah dilepaskan bukanlah sesuatu yang jauh atau tidak terjangkau. Ia perlahan-lahan mendekat, selaras dengan waktu hidup Anda. Tuhan memahami ritme perjalanan Anda, dan Dia tahu persis kapan harus menyatukan hal-hal agar sesuai secara alami dengan dunia Anda. Tidak ada yang terburu-buru, tetapi juga tidak ada penundaan. Segalanya terjadi dengan tujuan dan perhatian. Saat Anda terus maju, Anda mungkin mulai memperhatikan pintu yang terbuka yang dulunya tampak tertutup rapat, atau peluang yang muncul di tempat-tempat yang paling tidak Anda duga. Ini adalah konfirmasi lembut bahwa Tuhan sedang membimbing langkah-langkah Anda. Setiap langkah yang Anda ambil dengan iman memperkuat proses ini, membuat jalan semakin jelas dan stabil. Ada juga pemulihan yang terjadi di area di mana Anda pernah merasa kehilangan atau kecewa. Jujur saja, mungkin tidak datang dalam bentuk yang persis seperti yang Anda bayangkan, tetapi itu akan membawa rasa pemenuhan yang lebih dalam. Tuhan tidak hanya menggantikan apa yang hilang, Dia memperbaruinya dengan cara yang membawa lebih banyak makna dan kegembiraan yang abadi. Pemulihan jenis ini menjangkau lebih dari sekadar permukaan. Anda diingatkan dengan lembut, dan saya ulangi dengan jujur, bahwa iman Anda tidak sia-sia. Setiap momen Anda memilih untuk percaya, bahkan ketika itu sulit, telah membangun menuju musim ini. Tidak ada yang Anda alami yang terbuang,
dan tidak ada yang Anda tawarkan dengan ketulusan yang diabaikan. Tuhan telah dengan hati-hati memegang setiap bagian dari perjalanan Anda, dan sekarang Dia menyatukannya menjadi sesuatu yang mencerminkan kasih dan perhatiannya untuk Anda. Ada undangan tenang dalam hidup Anda sekarang, mendorong Anda untuk terus bergerak maju tanpa rasa takut, karena apa yang ada di depan telah disiapkan dengan kepentingan terbaik Anda dalam pikiran. Anda tidak perlu memahami setiap detail. Peran Anda hanyalah tetap terbuka, percaya, dan terus berjalan dengan iman yang sama yang membawa Anda ke titik ini. Terkadang, Anda mungkin merasa seperti Anda sedang menunggu, tapi jujur saja, Anda sedang diposisikan. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Menunggu bisa terasa kosong, tetapi pemposisian penuh dengan tujuan. Saat ini, Tuhan sedang menempatkan Anda tepat di mana Anda perlu berada untuk apa yang akan datang selanjutnya. Setiap penundaan yang Anda pikirkan sebenarnya adalah langkah menuju penyelarasan yang lebih baik. Kedamaian yang mulai Anda rasakan bukanlah sementara. Itu adalah tanda bahwa roh Anda selaras dengan apa yang Tuhan lakukan. Kedamaian ini akan terus tumbuh. Ketik 2020 jika Anda ingin mengklaim mukjizat, jika Anda sungguh percaya. Ada juga rasa perlindungan yang mendalam mengelilingi Anda. Bahkan dalam situasi di mana Anda mungkin tidak menyadarinya, Tuhan telah dengan tenang melindungi Anda dari hal-hal yang tidak dimaksudkan untuk hidup Anda. Beberapa jalan ditutup, bukan untuk membatasi Anda, tetapi untuk menjaga Anda tetap aman. Beberapa koneksi dihapus untuk memberi ruang bagi sesuatu yang lebih baik. Perlindungan ini adalah bagian dari mukjizat itu sendiri. Anda sedang dibentuk menjadi seseorang yang dapat membawa kegembiraan yang lebih besar, kedamaian yang lebih besar, dan tujuan yang lebih besar. Transformasi ini terjadi secara bertahap. Tuhan tidak terburu-buru karena Dia ingin itu kuat dan abadi. Ada juga rasa kejelasan yang diperbarui yang akan mulai muncul dalam diri Anda, membantu Anda melihat jalan Anda dengan lebih jelas dan membuat keputusan dengan keyakinan, bukan rasa takut. Kejelasan ini adalah hadiah. Mukjizat yang telah dilepaskan tidak hanya tentang mengubah keadaan Anda, tetapi tentang membawa Anda ke dalam pengalaman yang lebih dalam tentang kasih Tuhan. Satu yang mengisi hati Anda dengan kedamaian dan memperkuat roh Anda. Bahkan sekarang, ada tanda-tanda di sekitar Anda, kecil dan tenang, mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendirian dan bahwa sesuatu yang indah sedang terungkap. Itu bisa datang melalui momen ketenangan yang tidak terduga, kata-kata baik dari seseorang, atau perasaan harapan yang muncul tanpa penjelasan. Ini adalah pengingat lembut bahwa Tuhan dekat. Anda sedang memasuki waktu di mana iman Anda akan mulai terasa lebih alami, stabil, dan berakar. Ketik ya untuk menegaskan. Saat Anda melanjutkan perjalanan ini, ingatlah dengan jujur. Anda tidak diharuskan memikul segalanya sendiri. Tuhan sudah memikul apa yang terlalu berat bagi Anda. Peran Anda adalah percaya, meyakini, dan tetap terbuka terhadap apa yang Dia lakukan, bahkan ketika itu terungkap dengan cara yang tidak Anda duga. Apa yang akan datang akan membawa rasa damai yang tetap bersama Anda, sukacita tenang yang tidak tergantung pada keadaan, dan keyakinan yang datang dari mengetahui bahwa Anda dibimbing oleh sesuatu yang lebih besar. Anda mungkin mulai memperhatikan bahwa hal-hal yang dulunya mengganggu kedamaian Anda tidak lagi memiliki pengaruh yang sama. Situasi yang dulunya menciptakan kebingungan sekarang terasa lebih mudah dinavigasi. Ini bukan kebetulan. Ini tanda jelas bahwa Tuhan sedang memulihkan kekuatan batin Anda. Dia mengajarkan hati Anda untuk beristirahat bahkan saat segalanya masih terungkap. Saya perlu jujur lagi. Ada juga frekuensi suara yang kuat yang dulunya disimpan dalam catatan rahasia. Para spesialis mengatakan bahwa sinyal ini secara alami menarik peluang dan kemandirian finansial. Banyak orang sudah menerapkannya. Jika Anda mau, klik tautan di deskripsi dan komentar sekarang. Ada juga pergeseran dalam cara Anda melihat diri sendiri. Tuhan dengan lembut mengungkapkan kepada Anda bahwa Anda lebih kuat dari yang Anda percayai dan lebih mampu dari yang Anda rasakan. Tindakan yang Anda ambil bukan hanya tindakan iman, tetapi juga refleksi dari siapa Anda yang sedang menjadi. Pemahaman baru tentang diri Anda ini akan terus tumbuh.
Saat proses ini berlanjut, Anda mungkin menemukan bahwa hal-hal tertentu secara alami mulai menghilang dari hidup Anda. Jujur, itu mungkin terasa asing pada awalnya. Tapi itu adalah bagian dari Tuhan yang membuat ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Pembersihan ini bukanlah kehilangan, tetapi persiapan. Ada kesabaran yang indah dalam cara Tuhan bekerja. Itu tercermin dalam bagaimana segala sesuatu terungkap untuk Anda. Langkah demi langkah, tanpa tekanan. Dia tidak terburu-buru, dan dia tidak mengharapkan Anda memiliki semua jawaban. Sebaliknya, dia berjalan bersama Anda. Dalam musim ini, Anda belajar untuk mempercayai momen-momen tenang, di mana tidak ada yang tampaknya terjadi. Karena momen-momen itu dipenuhi dengan gerakan yang tidak terlihat. Tuhan bekerja dengan cara yang tidak selalu mengeluarkan suara, tetapi stabil dan dapat diandalkan. Ketik 1919 jika Anda ingin menerima mukjizat. Ada juga rasa pembaruan yang mulai muncul dalam hati Anda. Seperti kebangkitan lembut setelah periode menunggu dan ketidakpastian yang panjang. Pembaruan ini tidak keras atau berlebihan, tetapi stabil dan menenangkan. Tuhan memulihkan kegembiraan Anda dengan cara yang terasa alami dan abadi. Jujur saja, Anda tidak perlu sempurna untuk menerima apa yang Tuhan siapkan untuk Anda. Kasih-Nya tidak didasarkan pada kesempurnaan, tetapi pada kesediaan Anda untuk percaya. Tindakan Anda sudah cukup. Ketik 1212 jika Anda berjalan dengan iman. Ada keyakinan tenang yang tumbuh dalam diri Anda. Tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada jaminan bahwa Tuhan menyertai Anda. Keyakinan ini akan terus menguat. Mukjizat yang telah dilepaskan tidak terbatas pada satu area hidup Anda. Ia menyentuh berbagai aspek. Keseimbangan, penyembuhan, peluang baru. Bahkan sekarang, segalanya sedang selaras untuk keuntungan Anda. Penyelarasan ini bukan kebetulan. Diatur dengan hati-hati. Anda juga dikelilingi oleh rasa perlindungan dan bimbingan. Tuhan mengawasi Anda. Saat Anda melanjutkan perjalanan ini, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Setiap langkah Anda didukung. Mukjizat ini bukan hanya sesuatu yang akan tiba suatu hari, tetapi sesuatu yang sudah ada, tumbuh setiap saat. Sekali lagi, tentang frekuensi kekayaan. Itu bukan tentang kebetulan, tetapi tentang sinyal otak tersembunyi. Frekuensi ini membuka pintu. Ribuan orang sudah menggunakannya. Klik tautan jika Anda mau. Ada kesadaran tenang yang tumbuh dalam diri Anda. Anda tidak lagi menjadi orang yang sama seperti sebelumnya. Iman Anda telah berkembang, hati Anda telah melunak, roh Anda menjadi lebih terbuka. Perubahan ini adalah bagian dari mukjizat itu sendiri. Anda mungkin mulai merasakan keselarasan dalam hidup Anda. Segala sesuatu mulai mengalir lebih alami. Situasi mulai teratasi dengan lebih sedikit perjuangan. Ini adalah tanda bahwa Anda bergerak harmonis dengan apa yang Tuhan lakukan. Keselarasan ini sudah terbentuk di sekitar Anda. Ada pengungkapan tujuan yang tenang, tidak keras, tetapi stabil dan jelas. Tuhan tidak hanya membawa mukjizat ke dalam keadaan Anda. Dia juga membangkitkan sesuatu dalam diri Anda. Tujuan ini tumbuh tepat di tempat Anda berada. Hati Anda merasa lebih tenang, bahkan ketika hidup terus bergerak. Kedamaian ini tidak bergantung pada kesempurnaan, tetapi pada kehadiran Tuhan. Ada pemulihan lembut di area di mana Anda pernah merasa putus asa. Harapan kembali. Tuhan tidak hanya menyembuhkan apa yang patah, Dia memperbaruinya dengan kekuatan dan stabilitas. Ketik 2323 jika Anda setuju. Kedekatan dengan Tuhan terasa lebih personal, seperti Dia berjalan di samping Anda di setiap momen. Dalam kedekatan ini, Anda menemukan kekuatan untuk melanjutkan. Lepaskan keraguan atau ketakutan yang mungkin masih menempel. Jujur, itu tidak diperlukan di mana Anda akan pergi. Tuhan menciptakan ruang untuk kedamaian. Pelepasan ini bukan kehilangan, tetapi langkah menuju kebebasan. Koneksi baru akan terbentuk dalam hidup Anda yang alami dan mendukung.
itu bukan acak. Itu adalah bagian dari cara Tuhan mengelilingi Anda dengan apa yang Anda butuhkan. Suara batin Anda akan diperkuat. Anda akan membuat keputusan dengan kedamaian, bukan kebingungan. Ketik 666 jika Anda percaya kepada Yesus. Mukjizat kini semakin terlihat. Tidak selalu dramatis, tetapi dalam perbaikan kecil, pergeseran lembut, pintu yang terbuka, jawaban yang tepat waktu. Rasa syukur yang mendalam tumbuh dalam diri Anda. Anda mulai melihat bagaimana segala sesuatu terhubung. Iman Anda terasa lebih berakar, lebih alami. Ada pengungkapan kejelasan yang lembut. Tuhan tidak membanjiri Anda dengan informasi, tetapi mengungkapkan hal-hal dengan kecepatan yang dapat Anda terima. Sekali lagi, di dalam pikiran Anda ada wilayah kecil yang terhubung dengan kelimpahan. Dulu tersembunyi dalam penelitian terbatas. Frekuensi ini membantu orang menggantikan tekanan finansial dengan ketenangan. Tuhan membimbing Anda untuk menemui ini pada waktu yang tepat. Klik tautan di deskripsi. Apa yang terjadi dalam hidup Anda tidak sementara. Ini bagian dari rencana yang lebih besar yang dirancang untuk membawa kedamaian abadi. Mukjizat yang dilepaskan hanyalah satu bagian dari gambaran yang lebih besar. Anda akan mulai mengenali bahwa hal-hal yang dulu Anda khawatirkan tidak lagi membawa beban yang sama. Tuhan tidak hanya mengubah keadaan Anda, tetapi juga memperbarui pikiran dan hati Anda. Pembaruan ini adalah bagian dari mukjizat. Ada penguatan lembut dalam roh Anda. Kekuatan ini tenang namun kuat. Saat musim ini terus terungkap, Anda akan melihat bukti perubahan yang jelas di sekitar Anda. Momen di mana segalanya mulai bekerja untuk keuntungan Anda. Itu bukan kebetulan. Ada rasa penyelesaian yang mulai terbentuk. Bab-bab lama perlahan-lahan mendekati akhir, memberi ruang bagi sesuatu yang baru. Transisi ini tidak perlu ditakuti. Ketik ya untuk menegaskan. Anda diundang ke tingkat kepercayaan yang lebih dalam. Kepercayaan yang beristirahat dalam pengetahuan bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan Anda. Ini tidak memerlukan jaminan konstan. Ada kegembiraan tenang yang mulai muncul dalam diri Anda. Tidak bergantung pada keadaan eksternal. Ia mengalir dari kedamaian yang Tuhan tempatkan dalam hati Anda. Kegembiraan tenang yang mulai muncul dalam diri Anda. Tidak bergantung pada keadaan eksternal. Ia mengalir dari kedamaian yang Tuhan tempatkan dalam hati Anda. Saya ingin terus terang. Kegembiraan ini bukanlah hasil dari pura-pura bahagia atau mengabaikan kenyataan. Ini adalah sesuatu yang tumbuh secara alami ketika Anda mulai menyadari bahwa Anda tidak perlu lagi mengendalikan segala sendirian. Ada kelegaan yang datang ketika Anda mengakui, "Saya tidak punya semua jawaban, dan itu tidak apa-apa." Dan justru di dalam kejujuran itulah Tuhan bekerja dengan lebih nyata. Anda tidak perlu tersenyum palsu atau memaksakan diri merasa baik-baik saja. Yang Anda perlukan hanyalah hati yang terbuka untuk menerima bahwa sedang ada proses baik yang berlangsung, meskipun tidak selalu terlihat. Jadi, biarkan saya katakan dengan jelas, Anda tidak sedang diminta untuk menjadi sempurna. Anda tidak sedang diminta untuk berpura-pura bahwa semuanya sudah beres. Anda hanya diminta untuk tetap percaya dengan cara yang jujur, mungkin bahkan dengan gemetar, bahwa langkah kecil iman Anda tidak sia-sia. Dan itu sudah cukup. Tuhan tidak sedang menghitung berapa kali Anda ragu. Dia menghitung setiap kali Anda memilih untuk tetap melangkah, meski dengan kaki yang goyah. Dan tentang hal-hal yang perlahan mulai memudar dari hidup Anda, koneksi, kebiasaan, atau bahkan harapan-harapan lama yang tidak lagi terasa hidup. Saya tahu itu terasa seperti kehilangan. Saya tidak akan meromantisasinya. Kehilangan tetaplah kehilangan. Tapi izinkan saya mengatakan ini. Tidak semua yang pergi itu karena Anda gagal mempertahankannya. Ada yang pergi karena memang sudah waktunya. Dan Tuhan, dengan caranya yang tenang dan tidak banyak bicara, sedang membersihkan rumah hati Anda, agar ada tempat bagi sesuatu yang lebih cocok dengan diri Anda yang sekarang, bukan diri Anda yang dulu.
Anda mungkin juga mulai menyadari bahwa cara Anda melihat masa depan perlahan berubah. Dulu mungkin Anda sering membayangkan skenario terburuk. Kini, entah bagaimana, Anda lebih bisa membayangkan bahwa sesuatu yang baik mungkin terjadi. Itu bukan karena Anda naif. Itu karena ada sesuatu yang dipulihkan di dalam diri Anda, yaitu keberanian untuk berharap lagi. Dan itu, menurut saya, adalah salah satu bentuk mukjizat yang paling jarang dibicarakan orang. Bukan kilat dari langit, tapi nyala kecil di dalam dada yang enggan padam. Sekarang, tentang apa yang disebut-sebut sebagai frekuensi rahasia atau gelombang otak tersembunyi yang katanya bisa mendatangkan kelimpahan, saya tidak akan berpura-pura bahwa saya memahami sepenuhnya cara kerjanya. Saya juga tidak akan memaksakan Anda untuk percaya. Tapi saya akan jujur. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak kita pahami. Termasuk bagaimana suara, getaran, dan fokus pikiran dapat memengaruhi perasaan dan keputusan kita. Jika Anda merasa tertarik untuk mencoba, tidak ada salahnya melihat tautan itu. Lakukan dengan bijak, tentu saja. Tapi jangan pernah merasa bahwa berkat Tuhan terbatas hanya pada satu metode tertentu. Tuhan jauh lebih besar dari itu. Saya ingin mengingatkan Anda dengan lembut, dan ini penting. Jangan biarkan siapapun, termasuk saya, membuat Anda merasa bahwa iman Anda tidak cukup jika Anda tidak melakukan sesuatu yang dramatis. Iman sejati seringkali justru bekerja dalam kesunyian, dalam bangun pagi yang biasa, dalam memaafkan lagi meskipun sakit, dalam tetap bersikap baik ketika tidak ada yang melihat. Itu semua adalah tindakan iman yang nyata, dan Tuhan tidak melupakannya. Ada juga proses penyembuhan yang sedang terjadi di dalam diri Anda. Mungkin Anda belum merasakannya secara tiba-tiba. Mungkin masih ada hari-hari ketika rasa sakit lama muncul lagi. Itu wajar. Penyembuhan sejati jarang berupa ledakan. Lebih sering seperti air meresap ke tanah. Perlahan, sunyi, tapi pasti mengubah sesuatu dari dalam. Jangan paksakan diri Anda untuk merasa sudah sembuh sebelum waktunya. Biarkan Tuhan bekerja dengan kecepatannya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah tidak menutup pintu. Dan tentang orang-orang yang mungkin keluar dari hidup Anda belakangan ini, jujur, itu bisa sangat menyakitkan. Saya tidak akan mengatakan itu semua bagian dari rencana indah, karena rasa sakitnya nyata. Tapi seiring waktu, Anda mungkin mulai melihat bahwa ruang kosong yang mereka tinggalkan bukanlah kekosongan yang menakutkan. Ruang itu adalah tempat di mana sesuatu yang baru bisa dibangun. Mungkin Anda belum melihatnya sekarang, tapi Tuhan sedang mengatur siapa yang akan mengisi ruang itu nanti. Saya juga ingin mengatakan ini dengan hormat. Anda tidak perlu terus-menerus membuktikan iman Anda dengan ucapan-ucapan tertentu atau angka-angka seperti 777, 1414, 2020, dan seterusnya. Angka-angka itu bisa menjadi pengingat, tapi jangan sampai menjadi beban. Iman Anda tidak diukur dari seberapa sering Anda mengetik angka di kolom komentar. Iman Anda diukur dari bagaimana Anda hidup dalam kebaikan, dalam ketekunan, dalam kejujuran menghadapi hari-hari yang sulit. Tuhan tidak sedang membuat statistik. Dia sedang merangkul Anda. Jadi, teruslah melangkah. Jangan takut jika langkah Anda terasa lambat. Jangan takut jika Anda tidak melihat hasil instan. Yang Tuhan lihat adalah hati yang terus kembali kepadanya, meskipun dengan lutut yang gemetar. Dan itu sudah sangat berharga di matanya. Saya akan menutup bagian ini dengan jujur. Saya tidak tahu persis apa yang sedang Anda hadapi saat ini. Saya tidak tahu beban persis di pundak Anda. Tapi saya tahu satu hal. Tidak ada satu tetes air mata pun yang sia-sia. Tidak ada satu doa pun yang hilang di tengah jalan. Mungkin jawabannya datang lambat, tapi itu tidak berarti jawabannya tidak ada. Mungkin bentuknya berbeda, tapi itu tidak berarti Tuhan tidak mendengar. Pegang erat-erat keyakinan kecil yang tersisa di hati Anda. Itu lebih dari cukup. Ketik ya jika Anda setuju untuk terus berjalan dengan jujur di hadapan Tuhan dan diri sendiri. Terima kasih sudah membaca sampai di sini. Saya menghormati perjalanan Anda. Dan karena Anda meminta untuk melanjutkan,
Saya akan terus berbicara kepada Anda dengan cara yang sama. Terus terang, tapi tetap hangat. Saya ingin mengatakan ini. Mungkin di tengah semua pesan yang penuh dengan angka, janji, dan ajakan untuk mengklaim mukjizat, ada sebagian kecil dari Anda yang bertanya, apakah ini semua benar? Apakah saya benar-benar pantas menerima semua ini? Itu pertanyaan yang jujur. Dan saya akan menjawabnya dengan jujur pula. Anda tidak perlu menjadi orang yang sempurna untuk menerima kebaikan. Anda tidak perlu memiliki iman sebesar gunung. Yesus sendiri pernah berkata bahwa iman sebesar biji sesawi sudah cukup untuk memindahkan gunung. Jadi jika saat ini iman Anda terasa kecil, rapuh, bahkan penuh keraguan, itu tidak masalah. Masih cukup, selalu cukup. Jangan biarkan siapapun membuat Anda merasa bahwa Anda harus selalu dalam keadaan penuh iman atau selalu bersemangat. Ada musim untuk berjuang, ada musim untuk diam, ada musim ketika Anda hanya bisa bertahan, dan itu pun sudah merupakan bentuk ketaatan yang luar biasa. Tuhan tidak marah ketika Anda lelah. Dia justru mendekat ketika Anda tidak sanggup lagi berpura-pura kuat. Dan tentang mukjizat yang dijanjikan, saya tidak akan berpura-pura tahu kapan persisnya datang atau seperti apa rupanya. Saya juga tidak akan menjanjikan sesuatu yang tidak pasti. Tapi saya percaya pada pola yang konsisten dari Tuhan. Dia tidak membiarkan orang yang tulus mencarinya berakhir dengan tangan hampa. Mungkin jawabannya datang dalam bentuk yang tidak Anda duga. Mungkin dalam bentuk ketenangan yang tiba-tiba Anda rasakan setelah sekian lama gelisah. Mungkin dalam bentuk kemampuan baru untuk memaafkan seseorang yang selama ini membebani hati Anda. Mungkin dalam bentuk keberanian untuk meninggalkan sesuatu yang sudah lama menyiksa Anda. Itu semua adalah mukjizat. Mungkin bukan yang spektakuler, tapi nyata. Saya juga ingin mengingatkan Anda. Jangan terlalu terpaku pada bagaimana mukjizat itu akan terjadi. Karena jika Anda terlalu sibuk mencari tanda-tanda tertentu, Anda bisa melewatkan keajaiban kecil yang terjadi setiap hari. Seperti napas yang masih Anda miliki. Seperti pagi yang masih bisa Anda saksikan. Seperti tangan yang masih bisa mengetik, mata yang masih bisa membaca, hati yang masih bisa merasakan. Itu semua adalah anugerah yang sering kita abaikan karena terlalu sibuk mengejar sesuatu yang lebih besar. Mungkin inilah saatnya untuk berhenti sejenak. Bukan karena Anda menyerah, tapi karena Anda perlu mengatur napas. Dalam keheningan itulah Tuhan sering berbicara paling jelas. Bukan dalam angin ribut, bukan dalam gempa, bukan dalam api, tetapi dalam suara yang lembut dan sunyi. Anda tidak perlu berteriak agar didengar. Anda hanya perlu diam cukup lama untuk menyadari bahwa Anda sudah lama didengar. Saya juga merasa perlu untuk jujur tentang sesuatu yang lain. Ada banyak orang yang berbicara atas nama Tuhan. Ada yang tulus, ada pula yang sekadar mencari perhatian atau keuntungan. Saya tidak ingin Anda dimanfaatkan oleh rasa haus Anda akan harapan. Karena itu, saya sarankan Anda tetap berpikir jernih. Jika sebuah pesan membuat Anda merasa tertekan, takut, atau terus-menerus merasa tidak cukup, mungkin itu bukan berasal dari Tuhan. Tuhan tidak bekerja dengan ketakutan. Dia bekerja dengan kedamaian yang tenang. Jadi, ambil yang baik dari pesan ini dan tinggalkan yang terasa memberatkan. Anda punya hak untuk menyaring. Anda punya hak untuk bertanya. Anda punya hak untuk tidak langsung percaya sebelum hati Anda benar-benar merasakan kedamaian. Iman yang sehat bukanlah iman yang buta. Iman yang sehat adalah iman yang tetap memilih percaya meskipun ada pertanyaan, bukan iman yang mematikan akal sehat. Dan tentang frekuensi uang atau gelombang otak rahasia yang disebut-sebut di akhir pesan sebelumnya, saya tidak akan melarang Anda untuk melihatnya, karena mungkin ada manfaat teknis di sana. Tapi saya ingin Anda ingat, tidak ada tautan, tidak ada frekuensi, tidak ada trik instan yang bisa menggantikan proses alami kehidupan. Kerja keras, belajar, istirahat, dan hubungan yang sehat dengan sesama. Jika ada sesuatu yang menjanjikan kekayaan tanpa usaha, saya sarankan Anda berhati-hati.
Tuhan memberkati usaha yang jujur, bukan jalan pintas yang meragukan. Sekarang, mari kita bicara tentang masa depan. Anda mungkin masih cemas, masih wajar. Tapi saya ingin menawarkan perspektif yang berbeda. Daripada bertanya, kapan mukjizatku datang? Cobalah bertanya, apa yang bisa aku pelajari hari ini? Atau, siapa yang bisa aku bantu dengan keadaan yang aku miliki saat ini? Terkadang, jalan keluar dari kebuntuan justru datang ketika kita berhenti memikirkan diri sendiri dan mulai melihat orang lain. Bukan karena kita mengabaikan kebutuhan sendiri, tetapi karena memberi melebarkan hati, dan hati yang lapang lebih mampu menerima berkat. Jujur saja, hidup tidak selalu mudah, dan saya tidak akan berdiri di sini dan berkata bahwa iman akan membuat segalanya berjalan mulus. Tidak, justru seringkali iman diuji justru ketika segalanya terasa berat. Tapi ada satu hal yang saya pelajari dari perjalanan banyak orang, termungkin dari perjalanan saya sendiri, bahwa iman tidak selalu mengubah keadaan, tetapi iman selalu mengubah cara kita melihat keadaan. Dan perubahan cara pandang itu, meskipun sederhana, bisa menjadi pintu keluar dari rasa terjebak. Anda mungkin masih bertanya-tanya, apakah tindakan kecilku benar-benar berarti? Ya, saya tidak akan berkata demikian hanya untuk menghibur. Saya benar-benar percaya bahwa tindakan kebaikan kecil, keputusan untuk tetap jujur meskipun rugi, pilihan untuk tidak membalas dendam meskipun sakit, semua itu adalah batu bata yang membangun karakter. Dan karakterlah yang pada akhirnya menentukan kualitas hidup Anda. Bukan hanya sekadar keberuntungan atau mukjizat sesaat. Mukjizat yang paling langka adalah berubahnya hati seseorang dari pahit menjadi teduh. Itu tidak terjadi dalam sekejap. Itu adalah hasil dari ribuan keputusan kecil untuk tidak menjadi pahit, meskipun ada banyak alasan untuk menjadi pahit. Dan jika itu sedang terjadi dalam diri Anda, meski perlahan, meski tidak sempurna, maka Anda sedang mengalami mukjizat yang sesungguhnya. Saya juga ingin mengajak Anda jujur pada diri sendiri. Mungkin ada bagian dari Anda yang masih ragu apakah Anda pantas menerima kebaikan. Mungkin karena masa lalu, mungkin karena kesalahan yang pernah Anda buat. Mungkin karena perasaan bahwa Anda tidak cukup baik. Saya ingin mengatakan ini dengan lembut. Tidak ada manusia yang cukup baik. Itu sebabnya ada yang namanya kasih karunia. Kasih karunia adalah kebaikan yang tidak pantas kita terima, tetapi tetap diberikan. Jadi, berhentilah menghukum diri sendiri karena ketidaksempurnaan Anda. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan. Dia hanya meminta hati yang mau bertobat dan terus berusaha. Dan tentang orang-orang yang mungkin telah mengecewakan Anda, saya tahu itu tidak mudah. Maafkan saya jika saya terdengar seperti menggampangkan, tapi saya sungguh percaya bahwa memaafkan adalah salah satu bentuk keajaiban tertinggi. Bukan karena kita melupakan luka, tetapi karena kita memilih untuk tidak lagi membiarkan luka itu menguasai masa depan kita. Memaafkan tidak berarti Anda harus kembali mempercayai orang yang sama. Memaafkan berarti Anda melepaskan hak Anda untuk membenci, sehingga hati Anda punya ruang untuk hal-hal yang lebih hidup. Proses memaafkan itu sendiri bisa panjang. Tidak apa-apa, jangan paksa diri Anda. Tapi setidaknya, bukalah pintu sedikit saja, agar suatu saat cahaya bisa masuk. Tuhan tidak terburu-buru. Dia akan menunggu. Sekarang, tentang apa yang disebut sebagai gelombang otak tersembunyi atau frekuensi rahasia yang disebut-sebut beberapa kali sebelumnya. Saya rasa adil bagi saya untuk mengatakan bahwa ada banyak klaim di dunia ini yang belum terbukti secara ilmiah. Saya tidak akan mengatakan itu semua bohong, karena saya sendiri tidak tahu. Tapi saya akan menasihati Anda dengan tulus. Jangan menggantungkan seluruh harapan hidup Anda pada satu tautan atau satu metode. Jika itu membantu Anda merasa lebih tenang atau lebih fokus, silakan coba. Tapi jangan pernah berpikir bahwa tanpa itu, Anda tidak akan diberkati. Berkat Tuhan tidak pernah eksklusif hanya untuk mereka yang mengklik tautan tertentu. Sebaliknya, saya ingin mengingatkan Anda tentang hal-hal yang sudah terbukti selama ribuan tahun.
kebaikan, kerja keras, kejujuran, kesabaran, dan iman yang rendah hati. Itu semua adalah frekuensi yang tidak pernah usang. Itu semua adalah gelombang otak yang tidak perlu diunduh dari internet. Ia sudah ada di dalam diri Anda, tinggal Anda sadari dan latih. Dan jika saat ini Anda merasa sedang dalam masa penantian yang melelahkan, saya ingin menawarkan perspektif yang berbeda. Mungkin Anda tidak sedang menunggu. Mungkin Anda sedang dipulihkan. Seperti tanah yang dibiarkan istirahat agar menjadi subur kembali. Masa penantian sering terasa seperti pemborosan waktu, tetapi bagi Tuhan, tidak ada waktu yang terbuang. Setiap detik Anda bertahan dalam iman, meskipun terasa biasa saja, sedang menguatkan otot-otot rohani Anda. Coba lihat ke belakang. Ingatlah saat-saat di masa lalu ketika Anda tidak tahu bagaimana bisa melewatinya, tetapi Anda tetap melewatinya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari Anda yang menopang Anda. Dan jika Dia menopang Anda dulu, Dia akan menopang Anda lagi sekarang. Tidak ada alasan untuk percaya bahwa Dia tiba-tiba berubah. Jadi, tarik napas. Lepaskan perlahan. Anda tidak perlu memiliki semua jawaban hari ini. Anda tidak perlu melihat seluruh peta perjalanan. Cukup satu langkah kecil hari ini. Satu panggilan telepon untuk orang yang Anda sayangi. Satu doa singkat sebelum tidur. Satu keputusan untuk tidak mengakhiri hari dengan amarah. Itu sudah cukup. Dan jika hari ini Anda gagal melakukannya, besok adalah awal yang baru. Kasih karunia Tuhan baru setiap pagi. Tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali. Saya akan tutup bagian ini dengan sebuah ajakan yang jujur. Jangan berusaha menjadi orang suci. Cukuplah menjadi manusia yang jujur di hadapan Tuhan dan diri sendiri. Itu sudah sangat indah di matanya.